Pernahkah kamu membayangkan sebuah perang yang selesai lebih cepat daripada durasi kamu menonton satu episode serial Netflix, hanya 38 menit? Ya, perang ini nyata, tercatat dalam buku sejarah dan menewaskan ratusan orang. Bagaimana mungkin? Bagaimana sebuah pulau kecil bisa terseret ke dalam pusaran konflik yang begitu singkat, tapi begitu tragis? Akhir abad ke-19 adalah masa ketika Afrika bukan lagi milik rakyatnya sendiri. Eropa, dengan kekuatan kolonialnya, membagi-bagi benua hitam seperti potongan kue. Di lepas pantai Afrika Timur, ada sebuah pulau indah, Zanzibar. Pulau yang harum dengan rempah-rempah. Pulau yang kaya dengan perdagangan gading. Namun juga sebuah pelabuhan kelam, pusat perdagangan budak. Zanzibar dikuasai oleh sultan, tetapi pengaruh asing begitu kuat. Inggris dan Jerman saling tarik-menarik, siapa yang lebih berhak menguasai. Pada masa itu, Inggris adalah raksasa dunia. Kapal-kapal perangnya menguasai lautan, panji Union Jack berkibar di mana-mana. Zanzibar hanyalah satu titik kecil di peta besar, tetapi titik kecil itu sangat penting bagi ambisi imperial. Tanggal 25 Agustus 1896, dunia berubah bagi Zanzibar. Sultan Hamad bin Thuwaini yang pro-Inggris wafat mendadak. Kematian itu bukan hanya duka, tapi juga vacuum of power. Siapa yang akan menggantikannya? Seorang pangeran, Khalid bin Bargash, bergerak cepat. Tanpa menunggu restu Inggris, ia masuk ke istana, mengibarkan bendera kesultanannya, dan mendeklarasikan dirinya sebagai sultan baru. Inggris terkejut, marah, dan merasa dikhianati. Mereka menolak mengakui Khalid. Bagi mereka, Khalid adalah ancaman terhadap kepentingan kolonial. Dalam hitungan jam, kota kecil di pesisir Samudra Hindia itu berubah menjadi medan ketegangan. Inggris mengirim ultimatum, turun tahta atau perang. Namun Khalid tidak takut. Ia menyiapkan 3.000 pasukan, memasang meriam tua, dan bahkan menyiapkan kapal kerajaan HHS Glasgow. Benteng istana diperkokoh. Pulau kecil Zanzibar bersiap menantang kekuatan terbesar di dunia. Pagi hari, 27 Agustus 1896, langit biru Zanzibar diselimuti ketegangan yang tak terlihat. Di pelabuhan, 5 kapal perang Inggris berjajar. Meriam-meriam baja hitam mengarah lurus ke jantung kota. Di darat, pasukan Khalid menunggu dengan wajah tegang, menggenggam senjata tua mereka. Jam menunjukkan 8.59. Keheningan mencekam. Hanya terdengar deburan ombak dan suara burung camar. Tepat pukul 9 pagi, ultimatum Inggris berakhir. Detik berikutnya, langit pecah oleh dentuman meriam. Peluru baja seberat ratusan kilogram menghantam istana. Dinding bergetar, kaca pecah, api menjalar. Jeritan manusia bercampur dengan suara ledakan. Pasukan Khalid mencoba membalas dengan meriam kuno, namun meriam itu meledak di tempat, menewaskan penembaknya sendiri. Kapal HHS Glasgow yang bersandar di pelabuhan hancur terbakar, tenggelam perlahan di air asin. Ledakan demi ledakan menghujani istana. Dalam waktu 20 menit, sebagian besar istana hancur menjadi puing. Asap hitam menutupi langit, membuat matahari pagi tampak muram. Khalid melarikan diri lewat pintu belakang, meninggalkan pasukan yang setia padanya. Yang tertinggal hanyalah tubuh-tubuh tak bernyawa, jeritan luka, dan reruntuhan yang berasap. Pukul 9.40 pagi, perang dinyatakan berakhir. Total durasi 38 menit. Kemenangan Inggris begitu cepat, begitu mutlak, lebih dari 500 prajurit Zanzibar gugur. Sementara dari pihak Inggris, hanya 1 pelaut yang terluka. Ironi yang kejam. Setelah perang, Inggris segera menempatkan sultan boneka yang tunduk pada mereka. Zanzibar menjadi lebih dari sekadar pulau rempah-rempah. Ia menjadi simbol betapa rapuhnya sebuah kerajaan kecil di hadapan imperium dunia. Khalid bin Bargash sempat bersembunyi di konsulat Jerman, kemudian hidup dalam pelarian.
namun namanya tercatat dalam sejarah sebagai sultan yang mencoba melawan meski hanya bertahan kurang dari 1 jam. Perang 38 menit ini adalah paradoks sejarah. Sangat singkat, namun meninggalkan luka yang panjang. Ia mengajarkan kita bahwa ambisi kekuasaan, baik kolonial maupun lokal, bisa menghancurkan ratusan nyawa dalam sekejap. Bahwa keputusan dalam hitungan menit bisa mengubah nasib sebuah bangsa selama puluhan tahun. Zanzibar hari ini memang damai. Namun, bayangan perang singkat itu masih tercatat abadi dalam sejarah. Dan kini, mari kita bertanya, jika sebuah pulau kecil seperti Zanzibar saja bisa menjadi saksi perang secepat kilat, apakah mungkin di masa depan, ketika teknologi militer semakin canggih, akan lahir perang yang bahkan lebih singkat, tapi lebih mematikan? Ataukah umat manusia akan belajar bahwa tidak ada kemenangan sejati dari sebuah perang, selain tidak memulainya sama sekali?